Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang komponen Android Studio dan beberapa komponen-komponen lainnya seperti komponen radio button, kemudian komponen spinner ya. Sekaligus membahas tentang bagaimana cara mendesain POM dengan menggunakan layout linear vertikal ya ataupun horizontal. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita hanya menggunakan desain layout tanpa menggunakan layout linear dengan menggunakan sistem tarik dari kiri ke kanan kemudian ke atas. Nah, video kali ini saya akan membahas membuat sebuah desain yang sifatnya layout linear ya. Oke, jadi yang pertama kita membuat project dulu. Nama projectnya pada kasus ini adalah mahasiswa. Ini saya mulai dengan menu file, kemudian pilih new dan new project. Kemudian selanjutnya adalah untuk new projectnya. Ini adalah new projectnya, jadi kita pilih empty activity, lalu kemudian pilih next. Anda pilih menu tombol next. Yang pertama kita pilih empty activity, kemudian pilih tombol next ya. Kemudian di sini kita kasih nama mahasiswa. Kemudian silakan tentukan di mana lokasi penyimpanannya. Kemudian language-nya Anda pilih bahasa pemrograman Java. Kali ini mungkin saya versinya lebih rendah, saya menggunakan minimal Jelly Bean Android 4.2. Kemudian saya pilih tombol finish. Nah, itu adalah langkah-langkah pembuatan project. Kemudian secara otomatis akan tampil tentang project. Nah, ini akan tampil project tentang mahasiswa. Kemudian yang pertama yang kita lakukan pada kasus ini adalah bagaimana cara mendesain sebuah form dengan menggunakan linear layout vertikal ya. Jadi bagaimana cara membuat desain form menggunakan linear layout vertikal. Oke, yang pertama adalah ini kita tunggu dulu Gradle-nya betul-betul selesai. Ini sudah, jadi proses build-nya sudah selesai. Kemudian kita masuk ke form desainnya, activity main. Ini saya double klik supaya fokus ke form design. Hello world-nya saya hapus. Nah, yang pertama yang kita lakukan di sini adalah Anda menggunakan palette layout, dan di situ Anda gunakan layout linear vertikal. Layout linear vertikal ini fungsinya untuk menyusun sebuah komponen di dalam form yang secara berbaris dari atas ke bawah ya, secara berbaris dari atas ke bawah ataukah dari atas ke bawah juga boleh. Nah, sedangkan linear horizontal itu untuk menyusun beberapa komponen di dalam form itu secara kolom, jadi dari samping ke kiri ke kanan atau sebaliknya. Nah, itu adalah cara penggunaan linear layout dan vertikal sama horizontal. Saya menggunakan linear layout vertikal, saya klik dan drag masukkan ke dalam form. Nah, ini saya masukkan ke dalam form. Secara otomatis di dalam komponen tree di bawah di baris kiri
Jadi ini, jadi di bawah itu di baris ke sebelah kiri ya, itu ada vertikal. Nah, pertanyaannya di sini adalah di sini ada tanda seru ya, di situ ada tanda seru, itu mengatakan ya, tanda seru ini mengatakan bahwa missing constraint layout, click to for detail, itu menandakan bahwa itu adalah sebenarnya ini adalah error ya. Kalau dilihat dari sini layoutnya sebelah kiri, jadi kalau dilihat dari sebelah kanan, Anda perhatikan di layoutnya di sini ada error constraint-nya, itu ada error. Nah, katanya not horizontal constraint sama not vertical horizontal not vertical constraint. Nah, ini yang harus kita rubah. Cara merubahnya supaya itu tidak error ya, cara merubah itu supaya tidak error yaitu ada dua cara. Oke, ada dua cara. Cara pertama Anda boleh memilih komponen tree pada di atasnya linear vertikal ya, Anda boleh memilihnya, lalu kemudian klik kanan, Anda pilih menjadi convert to view. Nah, Anda pilih convert view. Ini cara pertama. Convert view, kemudian Anda pilih linear layout. Nah, Anda pilih linear layout dan kemudian Anda pilih linear layout. Jadi saya ulang. Jadi Anda pilih convert view. Lalu nanti di situ Anda ada tampilan, sebentar ini saya tampilkan. Jadi setelah dipilih, jadi klik kanan pada constraint layoutnya, kemudian Anda klik kanan, kemudian convert view ya, convert view, lalu Anda pilih linear layout dan Anda apply ya, sehingga secara otomatis di dalamnya itu sudah nggak ada error, linear layoutnya sudah tidak error. Itu cara pertama. Jadi saya ulang kembalikan. Jadi klik kanan pada constraint layoutnya, lalu kemudian convert view, lalu Anda pilih linear layout dan apply. Itu cara pertama. Cara yang kedua, Anda bisa masuk ke kode ya. Di sini di sebelah kanan atas itu ada kode, ada split, ada design. Anda pilih kode, lalu kemudian di atasnya itu ada Android X constraint layoutnya, itu Anda ganti ya, itu Anda ganti menjadi linear layout. Nah, itu adalah cara yang kedua ya, terserah nanti Anda mau pakai yang mana. Yang jelas itu cara merubah menjadi constraint linear layoutnya sehingga tidak error pada komponen linear layout vertikal. Setelah itu baru kita gunakan yang namanya penyusunan komponen di dalam linear layout. Yang pertama yang saya ambil itu adalah, mungkin saya menggunakan di sini pertama adalah image view sebagai logo ya. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, itu ya. Jadi pastikan ada satu kolom yang seperti itu ya. Jadi jangan langsung meletakkan di seperti ini. Itu tidak bisa ya. Nah, oke, jadi gambarnya seperti ini. Apakah ini masuk di dalam linear layout? Ya, sebenarnya masuk, tapi alangkah bagusnya dipastikan dia betul-betul dia itu ada semacam kolom yang muncul tiba-tiba. Nah, itu diletakkan ya. Dan kemudian gambarnya itu ya, pastikan seperti itu. Dan juga pastikan bahwa image view ini masuk di dalam sub linear layout. Nah, kalau kita lihat di kodenya itu pun sama
ya, linear layout. Ternyata image view ini berada di dalamnya linear layout, bukan berada di luar dari linear layout. Contoh, ini kalau saya letakkan di luar dari linear layout seperti itu, apa yang terjadi pada desain itu sama ya, tapi nanti akan berpengaruh pada saat dijalankan ya. Jadi sekali lagi pastikan komponen image view itu berada di dalam komponen linear layoutnya itu. Lalu kemudian saya tambahkan yang namanya text view di dalam komponen linear layout. Nah, pastikan ada kolom seperti itu, baris. Nah, gambarnya seperti itu ya. Dan kemudian satu lagi, di dalamnya komponen image view ini saya tambahkan text view juga sebagai keterangan. Nah, seperti itu saya letakkan. Nah, kemudian ini juga di dalam text view saya letakkan lagi di bawahnya, namanya plain text. Kemudian text view lagi, lalu kemudian plain text lagi, lalu kemudian selanjutnya text view lagi ya, text view lagi, lalu kemudian saya menggunakan komponen namanya radio button. Nah, radio button ini seperti di awal saya katakan bahwa nanti saya akan bahas satu persatu sambil menggunakan. Radio button ini digunakan untuk melakukan komponen pilihan seperti jenis kelamin ya, yang sifatnya satu pilihan, tidak boleh lebih dari satu. Contoh jenis kelamin, tidak ada pilihan jenis kelamin itu mau agama mau pilihan laki-laki atau dan perempuan, tapi dia salah satunya harus dipilih. Jadi kita harus menggunakan radio button ya, itu adalah untuk untuk komponen radio button ya. Apakah agama juga bisa digunakan? Ini bisa. Jadi seperti agamanya, tidak mungkin ada manusia yang agamanya adalah dua, Islam atau Hindu atau Kristen ya. Jadi kalau Islam ya Islam gitu ya. Nah, radio button itu sekali lagi tidak bisa digunakan lebih dari satu pilihan, hanya bisa digunakan satu pilihan. Seperti hobi, apakah hobi itu bisa digunakan? Tidak bisa digunakan pada saat radio button ini, karena hobi itu pilihannya lebih dari satu ya, lebih dari satu pilihan hobi ya. Jadi saya menggunakan radio button, letakkan di bawahnya text view. Kemudian ambil dua karena kita menggunakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian agama. Nah, saya menggunakan lagi di bawahnya text view ya, ini text view. Lalu kemudian saya menggunakan komponen, ada namanya komponen spinner ya. Komponen spinner ini ada di palette container lalu spinner. Spinner ini tujuannya untuk menggunakan pilihan hanya satu tetapi mempunyai daftar pilihan ya. Jadi misalnya agama, bisakah digunakan untuk spinner? Bisa, karena kita bisa memilih satu saja, tapi di dalamnya itu nanti beberapa pilihan ya. Nah, apakah jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin bisa digunakan juga? Bisa, karena dia hanya satu pilihan, perempuan atau laki-laki, tapi di dalamnya ada dua pilihan, yaitu laki-laki atau perempuan gitu ya. Nah, kemudian tanggal lahir ya, saya menggunakan lagi komponen text view ya. Lalu kemudian saya menggunakan tempat lahir, menggunakan plain text ya. Saya menggunakan komponen plain text-nya, lalu kemudian text view. Nah, di sini saya menggunakan untuk yang terakhir ini adalah komponen tanggal lahir ini saya menggunakan date ya. Jadi plain text-nya menggunakan date. Nah,
Kemudian yang terakhir saya menggunakan dua button. Button ini untuk mengosongkan dan keduanya untuk keluar gitu ya. Nah, itu yang saya gunakan untuk komponen-komponen di dalam desain layout project ini. Yang pertama, saya harus merubah ini, text view-nya ini saya rubah menjadi apa? Jadi saya kasih nama tag-nya saja yang diganti entry data mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan tag view yang ini juga boleh dirubah. Contoh saya kasih untuk sementara, tidak perlu. Nanti kita rubah logonya. Kemudian tag view yang kedua ini saya menggunakan ini adalah saya ganti name tagnya. Kemudian plain tagnya ini ID-nya saya rubah ID name. Kemudian untuk atribut tagnya saya kosongkan. Ya, atribut tagnya saya kosongkan, tetapi hint-nya itu saya tidak memberikan lagi karena sudah ada keterangan di atasnya. Kemudian ini untuk text view. Text view ini itu adalah untuk nama, lalu kemudian plain tag-nya saya ganti nama ID name. ID nama. Ya, ID nama, tadi ID name sudah. Nah, itu untuk penamaan ID untuk nama, kemudian plain tag-nya saya hapus. Hint-nya tidak perlu karena sudah ada keterangan di atasnya. Kecuali tadi saya tidak menggunakan tag view, maka itu adalah cara untuk mendesain yang baik dan benar ketika kita menggunakan program mobile ini. Lalu kemudian tag view yang ketiga itu adalah ID-nya tidak perlu saya rubah. Yang saya rubah itu adalah tag-nya dengan jenis kelamin. Lalu kemudian radio button ini saya rubah, ini adalah laki-laki. Ya, kemudian ID-nya saya kasih nama RB laki-laki. Pemberian nama tidak boleh spasi, tidak boleh menggunakan tanda strip dan harus singkat ya. Jadi itu saya singkat dengan nama RB laki-laki. Kemudian ID yang kedua itu adalah saya kasih nama tagnya adalah perempuan. Kemudian ID-nya adalah RB perempuan. Lalu kemudian text view yang ketiga, yang berikut yang keempat itu adalah agama. Nah, ID-nya bukan ID-nya ya. Text view saya kembalikan. Jadi untuk text view yang keempat ini adalah saya ganti keterangannya adalah agama. Kemudian di bawahnya itu menggunakan komponen spinner. Nah, di sini saya ganti spinnernya, ID-nya tidak ada pemberian untuk tagnya ya, karena ini adalah komponen spinner. Hanya saja yang diganti itu adalah nama spinnernya. Jadi saya kasih nama spinner SP itu maksudnya spinner agama, tidak boleh menggunakan spasi dan singkat gitu ya. Lalu kemudian untuk text view yang keenam ya, text view yang keenam ini adalah tempat lahir ya, tempat lahir. Nah, tempat lahir ini di bawahnya itu ada komponen plain tag. Atribut tagnya saya kosongkan, kemudian nama ID-nya saya kasih nama ID TMP lahir, maksudnya tempat lahir. Dan yang text view yang ketujuh itu saya kasih nama tanggal lahir ya. Saya kasih nama tanggal lahir. Saya kasih nama tanggal lahir, lalu kemudian di sini ID-nya tidak perlu diganti ya, tidak perlu diganti. Kemudian di bawahnya plain tag-nya ini adalah ID TGL lahir. ID TGL lahir, lalu kemudian
itu plain text-nya tidak ada karena ini adalah saya menggunakan tadi plain text date ya. Kemudian untuk button ini saya kasih nama BT kosongkan ya. Kemudian button text-nya saya kasih nama kosongkan. Kemudian buat yang terakhir itu adalah button, saya kasih nama tag-nya adalah keluar dan ID keluar. Oke, sudah selesai untuk desainnya. Sekarang kita jalankan dengan menggunakan run app atau control shift dengan menggunakan run app atau melalui shortcutnya shift F10 ya. Kita tunggu sampai betul-betul ini adalah programnya lagi jalan. Oke, ini lagi sedang dijalankan dengan menggunakan emulator bawaan dari Android sendiri. Nah, jadi tampilannya seperti itu. Pertanyaannya, kenapa gambar itu tidak muncul gitu ya? Kenapa gambar tidak muncul? Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk sementara. Nah, ini kita bisa keluarkan aja di dalam sini di dalam linear layout. Kita coba ya, kita manfaatkan tidak atau nanti aja ya. Jadi ini adalah cara untuk menampilkan menggunakan komponen spinner ya. Nah, di sini ada kosongkan dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian selanjutnya kita bisa menampilkan spinner. Jadi spinner itu kita fokus ke komponen spinner dulu. Nah, bagaimana caranya supaya komponen spinner ini ada pilihan, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha dan lain sebagainya gitu ya. Nah, oke, kita fokus ke situ dulu. Kemudian kita masuk kepada main activity-nya atau di programnya. Yang pertama, saya kenalkan dulu komponen spinnernya dengan perintah repat spinner ya. Lalu kemudian agama, maksudnya itu atau agama aja ya, menggunakan tipe data string agama ya, menggunakan komponen spinner. Lalu kemudian kita kenalkan komponen spinner itu dengan ID-nya. Jadi perintahnya adalah agama sama dengan spinner find view BID, di enter. Kalau sudah muncul pilihannya R.ID, kemudian SP spinner, SP agama gitu ya. Nah, kemudian saya akan membuat variabel namanya variabel bertipe data string, yaitu R agama, maksudnya array. Jadi ini adalah variabel agama bertipe data string yang sifatnya array. Array itu adalah larik ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita pertama adalah pilihan. Jadi pada saat nanti dijalankan, yang pertama muncul itu adalah pilihan. Kemudian agamanya adalah Islam. Nah, itu adalah pilihan kedua pada saat ditampilkan.
Kemudian yang ketiga yang muncul itu adalah Kristen, ya. Pilihan ketiga itu adalah Kristen. Kemudian pilihan keempat itu adalah Katolik. Kemudian pilihan kelima itu adalah ini saya double klik supaya muncul semua. Katolik. Kemudian yang pilihan berikutnya adalah Hindu, dan pilihan berikutnya lagi adalah Buddha, dan yang terakhir itu adalah Konghucu. Nah, ini adalah jenis-jenis pilihan agama. Lalu setelah itu, jadi ini nanti istilahnya lari ke nol atau indeks ke nol, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3, indeks ke 4, indeks ke 5, dan indeks ke 6. Nah, kemudian kita mengenalkan namanya inisialisasi pada komponen agama. Ya, inisialisasi ada agama, yaitu ada istilah adapter di dalam jadi ada istilah adapter di dalam di dalam komponen spinner ini untuk mengenalkan. Jadi namanya inisialisasi, ya. Jadi inisialisasi array adapter dengan masukkan string array. Jadi kalau kita menggunakan perintah variabel bertipe data string yang sifatnya array, jadi kita harus menginisialisasi. Jadi yang pertama perintahnya adalah, ya, yang pertama perintahnya itu adalah final array adapter, ya. Jadi final array adapter ini, kemudian di dalamnya ini kurung siku pembuka yang bertipe data string. Seandainya tadinya array adapternya itu adalah bertipe data integer, maka di sini juga integer. Jadi itu gambarannya. Kemudian nama variabelnya adapter, ya. Itu adapter itu adalah nama variabel. Lalu kemudian kita membuat array adapter yang baru, yang di dalam kurung buka dan kurung tutup itu isinya adalah this, ya, DHIS, kemudian koma. Nah, hati-hati, konteks itu tidak saya ketik, hati-hati. Jadi ini konteks ini adalah otomatis begitu saya ketik tadi this, ya. Nah, itu hilang sendiri, ya. Jadi this, koma, secara otomatis saya enter ke bawah. Itu boleh di enter kalau sudah ada komanya, boleh juga tidak, gitu ya. Sengaja saya enter supaya Anda bisa melihat secara full. Kemudian berikutnya adalah di dalamnya itu saya ketik Android. Ini tidak ada tampilan di dalam programnya, Anda ketik manual saja, ya. Namanya Android titik R-nya besar titik layout. Nah, ini sudah ada. Lalu kemudian perintahnya adalah simple spinner. Nah, Anda cari namanya simple spinner drop down item, ya. Lalu kemudian koma lagi, nama variabel yang mau dimasukkan yang array tadi adalah agama. Nah, itu inisialisasinya. Lalu kemudian cara masukkan adapter ke dalam komponen adapter, ya. Jadi variabel adapter ini yang dimaksud ke dalam komponen adapter, spinner, sorry. Nah, perintahnya adalah tinggal masukkan agama yang tadi ini, ya, agama titik set adapter.
set adapter, di dalam kurung dan tutup kurung itu kita masukkan variabel adapter yang sudah di initial tadi. Oke, itulah cara untuk menampilkan nilai-nilai agama ke dalam komponen spinner. Sekarang kita jalankan dan dilihat hasilnya apakah sudah bisa menampilkan atau tidak. Nah, ternyata ini sudah ada pilihannya ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ya, itulah cara untuk menampilkan komponen jenis-jenis agama ke dalam komponen spinner. Semoga ini bisa membantu pada video kali ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.